Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 62. Seperti Ken Dedes dan Mahisa Agni, maka yang bermain di dalam diri Sri Rajasa pun adalah angan-angannya. Angan-angan yang bergeser dari waktu ke waktu. Dari masa lampau ke masa kini dan ke masa yang mendatang. Dengan nafas yang berat, Sri Rajasa duduk bersandar tiang di serambi belakang bangsalnya yang sepi. Dilihatnya dedaunan yang bergerak ditiup angin. Rasa-rasanya angin yang bertiup perlahan-lahan itu telah mengusap keningnya pula, seperti usapan tangan yang lembut. Ken Arok, yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi itu belum pernah merasakan kelembutan tangan ibunya di masa kanak-kanak. Sejak bayi ia sudah tersisih dari keluarganya dan hidup dalam lingkungan yang tidak terpuji. Dalam suatu dunia yang gelap. Ia hidup dari rumah seorang pencuri, berpindah ke rumah seorang penjudi dan perampok. Kemudian hidup di padang karautan dan menghantui sesamanya. Sehingga pada suatu saat ia terlempar ke dalam istana yang megah ini. Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu menarik nafas dalam-dalam. Adalah jauh berbeda dengan angan-angan Mahisa Agni dan Anusapati, bahkan Ken Dedes. Pada saat terakhir, Sri Rajasa seakan-akan mulai mampu melihat ke dalam dirinya sendiri. Seakan-akan ia dihadapkan pada sebuah bayangan yang jelas tentang dirinya dan segala perbuatannya. Sudah cukup, tiba-tiba saja ia berdesah. Aku sudah cukup lama menerima kurnia yang maha agung. Mungkin aku memang kekasih dewa-dewa. Tetapi aku tidak dapat ingkar melihat kenyataan pada diri Ken Dedes. Ia adalah perempuan pinunjul yang pantas melahirkan seorang besar di tanah ini. Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang ke dalam semak-semak yang rimbun, ia tidak melihat lagi warna bunga-bungaan yang beraneka. Tetapi yang membayang adalah semak-semak di padang karautan. Semak yang bahkan kadang-kadang berduri. Tetapi ia sama sekali tidak menghiraukan. Apabila ia ingin bersembunyi, maka ia pun menyusup saja ke dalamnya tanpa menghiraukan kulitnya yang berjalur-jalur merah tersangkut duri. Betapa hidup ini bagaikan mimpi di malam-malam yang panjang dan terputus-putus, berkata Ken Arok di dalam hatinya. Seperti hidupnya sendiri bagaikan mimpi yang patah-patah hampir tidak dapat dipercaya. Sebagai seorang anak liar di padang karautan, kini ia cepat duduk dengan megahnya di atas tahta Singasari. Aku telah menyia-nyiakan kesempatan yang ada padaku. Di dalam kamukten ini aku tidak berusaha membersihkan diriku, tetapi aku justru lebih banyak menodai diriku sendiri dengan berbagai macam kesenangan dan cita-cita yang menyimpang dari keinginan yang maha agung, desisnya ketika terbayang di wajahnya seorang gadis yang ditemuinya di hutan perburuan dan berhasil menjebaknya. Seperti kehidupan liar yang ditempuhnya di masa mudanya, dengan memperkosa gadis-gadis, maka ia pun terjebak dalam kehidupan yang liar bukan atas kehendaknya. Maka ia pun terjebak untuk mengambil Ken Umang menjadi istrinya, sehingga lahirlah anak demi anak. Namun kini ia melihat, bahwa ia tidak dapat lagi mengelakkan pengaruh perempuan itu yang justru semakin lama terasa semakin kuat. Ken Arok bergeser setapak. Angan-angannya menjadi semakin tajam menyoroti dirinya sendiri. Dan ia pun melihat dirinya sendiri kini telah berdiri di tengah-tengah arus sungai yang deras. Berhenti atau terus, ia sudah terlanjur basah. Jika aku harus berjalan terus, aku tidak lagi berbuat karena suatu keyakinan, ia berkata kepada diri sendiri. Yang aku lakukan hanyalah karena semuanya sudah terlanjur. Dan di dalam saat yang paling sulit, tentu aku tidak akan dapat melepaskan Toh Jaya yang tamak itu. Namun Ken Arok tidak juga dapat menyalahkan Toh Jaya. Ia telah ikut membentuk Toh Jaya menjadi seorang pemimpin. Seorang yang bercita-cita terlampau tinggi tanpa mengingat alas yang diinjaknya. Jika perlu, ia akan berdiri di atas alas mayat Anusapati dan siapapun juga untuk mencapai Singgasana Singasari. Bayangan-angan itulah agaknya yang selalu menghantui Ken Arok. Bayangan-angan yang saling berbenturan antara warna-warna yang bertentangan di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, selagi Ken Arok itu merenung, terdengar desir perlahan-lahan mendekatinya. Ketika ia berpaling dilihatnya di kejauhan, Toh Jaya berdiri termangu-mangu. Agaknya ia sudah mendengar dari para prajurit yang bertugas, bahwa Sri Rajasa sedang tidak mau dikunjungi oleh siapapun. Tetapi agaknya Toh Jaya masih ingin juga mencobanya. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Justru pergolakan di dalam hatinya itulah yang telah mendorongnya untuk memanggil Toh Jaya menghadap,
karena ia tidak mau dengan tiba-tiba saja bersikap lain. Dengan dada yang berdebar-debar Tohjaya mendekati Ken Arok. Beberapa langkah daripadanya ia berhenti termangu-mangu. Baru ketika Ken Arok mengangguk, ia maju lagi beberapa langkah. "Kenapa kau ragu-ragu?" bertanya Ken Arok. "Ampun ayahanda," sahut Tohjaya. "Para prajurit mengatakan bahwa ayahanda sedang ingin duduk sendiri." "Ya, aku tidak ingin diganggu oleh masalah-masalah yang membuat kepalaku bertambah pening. Aku ingin beristirahat barang sejenak, karena badanku pun terasa kurang enak." "Ampun ayahanda. Hamba tidak ingin membicarakan sesuatu. Hamba hanya ingin datang menghadap." Sri Rajasa mengangguk-angguk. "Baiklah. Jika demikian, duduklah sebaik-baiknya. Aku agak segan berbicara tentang persoalan-persoalan yang dapat memberati pikiranku hari ini." Tohjaya mengerutkan keningnya. Namun ia pun berkata, "Ampun ayahanda. Hamba memang tidak ingin mempersoalkan sesuatu. Tetapi hamba hanya ingin sekedar bertanya." "Apa? Apakah sakit Ibunda Permaisuri masih cukup para ayahanda?" "Oh," Ken Arok merenung sejenak. Lalu, "Aku tidak tahu. Mudah-mudahan sakitnya sudah sembuh sama sekali." Sebenarnya Ibunda Ken Umang ingin menghadap Ibunda Permaisuri untuk sekedar menengoknya. Tetapi Ibunda Ken Umang agak merasa takut kalau Ibunda Permaisuri tidak menerimanya. Kenapa tidak menerima? Mungkin karena Ibunda Permaisuri ingin beristirahat, tetapi mungkin juga karena Ibunda tidak ingin bertemu dan berbicara di dalam keadaan itu dengan Ibunda Ken Umang. "Aku tidak tahu." "Aku tidak tahu," sahut Sri Rajasa. "Itulah sebabnya maka Ibunda mohon pertimbangan ayahanda." Sri Rajasa tidak segera menjawab. Sebenarnya ia tidak senang mendengar pertanyaan itu. Ia sedang menenteramkan hatinya dan menerawang hidupnya sendiri. Namun demikian ia tidak sampai hati untuk menolak pertanyaan itu. Karena itu, maka Sri Rajasa kemudian menjawab, meskipun seakan-akan asal saja terlontar dari mulutnya. "Jangan pergi sekarang." Tohjaya mengerutkan keningnya. Tetapi menilik sikap Sri Rajasa, Tohjaya pun sadar bahwa ayahandanya itu sedang dirisaukan oleh sesuatu yang tidak dimengertinya. "Mungkin Kakanda Anusapati," berkata Tohjaya di dalam hatinya. Baginya setiap persoalan yang tidak menyenangkan bagi ayahandanya adalah persoalan yang ditumbuhkan oleh Anusapati. Namun jawaban itu sebenarnya bagi Sri Rajasa adalah jawaban yang dapat diucapkannya waktu itu. Dengan demikian maka Tohjaya pasti tidak akan bertanya apapun lagi. Tetapi ternyata bahwa Tohjaya masih tetap tidak beranjak. Bahkan sejengkal ia bergerak maju sambil bertanya. "Ayahanda." Tampaknya ayahanda sedang memikirkan sesuatu. "Jika berkenan di hati ayahanda, apakah hamba dapat mengetahuinya dan apakah hamba dapat ikut membantu memecahkannya?" Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian mencoba tersenyum dan menjawab. "Tidak Tohjaya. Tidak ada apa-apa yang sedang aku pikirkan. Aku hanya ingin beristirahat karena aku terlampau lelah." Tohjaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun di hatinya ia masih saja diganggu oleh sikap dan kerut-merut di wajah ayahandanya. "Tohjaya," berkata Sri Rajasa. "Tinggalkan aku seorang diri. Sebentar lagi aku akan beristirahat di pembaringan. Rasa-rasanya badanku terlampau letih beberapa hari ini." Tohjaya memandang ayahanda dengan heran. Biasanya ayahnya tidak pernah tampak begitu letih dan lesu. Sri Rajasa adalah seorang yang penuh gairah menanggapi kehidupan ini. Wajahnya selalu memancarkan luapan perasaan dan matanya bagaikan menyala. Sri Rajasa tidak pernah menjadi tampak terlalu murung dan merasa seperti saat itu. "Ayahanda," tiba-tiba saja Tohjaya bertanya. "Apakah ayahanda merasa bahwa badan ayahanda tidak enak?" "Tidak Tohjaya, aku tidak apa-apa. Aku hanya letih. Akhir-akhir ini aku menghadapi banyak persoalan yang menyangkut kelangsungan hidup Singasari. Tetapi ayahanda tidak memberitahukan kepada hamba. Jika hamba mengetahuinya, maka biarlah hamba ikut memikirkannya. Selama ini ayahanda selalu mempersoalkan keadaan Singasari dengan hamba. Dan ayahanda menganggap bahwa pikiran hamba baik juga dipertimbangkan oleh ayahanda. Ya. Aku memang memerlukan bantuan pikiranmu. Aku pun akan mendengarkan pendapatmu. Tetapi tidak sekarang. Aku ingin beristirahat.
Aku ingin tidur senyenyak-nyenyaknya. Tohjaya menjadi semakin heran. Tetapi ia tidak mau menimbulkan kegelisahan yang semakin mengganggu ayahandanya, sehingga karena itu ia tidak mendesaknya lagi. Bahkan ia mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Katanya, "Ayahanda, mungkin ayahanda memang terlampau lelah. Sudah lama ayahanda tidak pergi berburu." Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu tidak menyahut. "Apakah ayahanda tidak ingin berburu?" Dengan demikian ayahanda dapat melupakan kelelahan yang agaknya mulai mengganggu. Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. "Jika ayahanda berkenan, hamba akan ikut serta berburu untuk mendapatkan kesegaran baru." Sri Rajasa memandang Tohjaya sejenak. Lalu katanya, "Dalam keadaan serupa ini, aku tidak dapat meninggalkan istana. Bukankah ada para panglima yang dapat ayahanda serahi pemerintahan?" Sri Rajasa menggelengkan kepalanya. Namun tanpa disangkanya Tohjaya berkata, "Oh, apakah ayahanda berpikir tentang Pamanda Mahisa Agni yang kini sedang berada di istana ini? Ayahanda dapat mengusirnya. Biarlah ia segera pergi dan kembali ke Kediri." Sri Rajasa tidak segera menjawab. Dan karena itu Tohjaya berkaca terus. "Ayahanda, kehadiran Pamanda Mahisa Agni memang memberikan pengaruh yang buruk di istana ini. Kakanda Anusapati selalu saja hilir mudik dari bangsalnya sendiri ke bangsal Ibunda Permaisuri, kemudian ke bangsal Pamanda Mahisa Agni. Bukan hanya sekali dua kali sehari, tetapi berulang kali. Kemudian Pamanda Mahisa Agni pergi mengunjunginya dan kemudian pergi ke bangsal Ibunda Permaisuri. Ken Dede sedang sakit Tohjaya. Adalah wajar sekali jika pamanmu Mahisa Agni menungguinya. Ia adalah saudara tua ibundamu Permaisuri." Kegelisahan Anusapati pun dapat dimengerti. Bukankah ibunya sedang sakit? Mungkin ia memang diminta oleh ibundanya untuk menghubungi pamannya. Tidak hanya sekali, mungkin sekali dua kali sehari. Tetapi tentu bukan karena sakit Ibunda Permaisuri saja ayahanda. Jangan berprasangka terlalu jauh Tohjaya. Tetapi sikap Kakanda Anusapati sudah menjadi semakin memuakkan. Bukankah kita sudah berkeputusan untuk mengusirnya dari kedudukannya dan dari istana ini? Ayahanda, jika ayahanda tidak cepat bertindak di dalam keadaan ini, maka ia akan sempat memperbaiki kedudukannya. Dada Sri Rajasa berdesir. Ia memang pernah mengatakan bahwa sebenarnya Anusapati tidak diperlukannya lagi. Tetapi ketika ia mendengarnya hal itu sekali lagi, rasa-rasanya sesuatu bergetar di hatinya. Sekilas terbayang cahaya yang silau pada diri Ken Dedes. Dan Ken Arok pernah mendengar bahwa cahaya yang demikian adalah pertanda bahwa orang itu akan meneteskan keturunan agung. Tohjaya memandang wajah ayahnya yang berubah-ubah itu. Kadang-kadang tegang, namun kadang-kadang seolah-olah Sri Rajasa sudah pasrah pada keadaan yang terjadi. Bahkan sekali-sekali ia memejamkan matanya dan melihat di dalam kekelaman, dunia yang tidak dapat dimengertinya membentang di hadapannya. Ayahanda, Tohjaya menjadi cemas. Aku memang lelah sekali Tohjaya, jawab Sri Rajasa. Aku ingin beristirahat sejenak. Apakah keperluanmu sudah selesai? Hamba tidak mempunyai keperluan yang khusus ayahanda. Hamba hanya ingin menghadap ayahanda. Barangkali ada titah ayahanda yang harus hamba lakukan, Tohjaya berhenti sejenak. Lalu, atau jatuhkanlah perintah atas nama ayahanda. Hamba akan melakukannya. Dengan beberapa orang prajurit, hamba dapat menyelesaikan tugas ini. Maksudmu membunuh Anusapati? Dada Tohjaya berdesir. Tetapi ia mengangguk sambil menyahut. Hamba ayahanda. Ah, kau. Apakah kau masih saja berusaha menyembunyikan kenyataan? Beberapa kali usaha itu dilakukan, tetapi selalu gagal. Kiai Kisi bahkan telah terbunuh. Tidak mustahil bahwa sebenarnya Anusapati telah mencium rencana itu. Aku memang pernah mendengar tentang Kiai Kisi meskipun tidak begitu jelas. Tetapi itu tentu karena kebodohannya. Kemudian sepasukan prajurit yang berusaha membinasakan Kesatria Putih. Namun justru senjata prajurit-prajurit yang menyamar itu tertumpuk di pintu gerbang pada pagi harinya. Apakah kau masih mempunyai rencana lain? Ayahanda, hamba tidak ingin berpura-pura. Jika hamba harus membunuhnya, maka hamba akan datang dengan dada tengadah dan membunuhnya. Melawan atau tidak melawan? Kau akan menjadikan persoalan ini terbuka?
Tohjaya ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia mengangguk. Ya. Apa boleh buat? Kau memang bodoh sekali Tohjaya. Tohjaya terkejut mendengar kata-kata yang keras itu. Hampir tidak pernah Sri Rajasa mengatakan demikian tentang dirinya. Karena itu untuk beberapa saat lamanya ia tidak dapat berkata apapun juga. Tohjaya, berkata Sri Rajasa. Saat ini Mahisa Agni berada di Singasari. Ia dapat berbuat banyak apabila kita terlibat dalam benturan terbuka. Tentu tidak Ayahanda. Jika Ayahanda menjatuhkan perintah kepada para panglima untuk menangkapnya. Betapapun kuatnya Pamanda Mahisa Agni, namun para panglima adalah bukan orang kebanyakan pula. Tohjaya, tiba-tiba suara Sri Rajasa merendah. Tinggalkan aku seorang diri. Aku lelah sekali. Aku sedang segan sekali memikirkan apapun juga, termasuk Anusapati dan Mahisa Agni. Bahkan tentang Singasari sekalipun. Tohjaya menjadi semakin termangu-mangu. Ia tidak dapat mengerti sikap ayahandanya yang belum pernah dijumpainya itu. Namun kesimpulan di hatinya adalah, bahwa ayahandanya memang benar-benar sedang terlalu lelah dan benar-benar ingin beristirahat. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Sudahlah Ayahanda. Agaknya Ayahanda memang benar-benar harus beristirahat. Perkenankan hamba mohon diri." Sri Rajasa mengangguk. "Ya. Aku memang akan beristirahat sama sekali tanpa persoalan apapun." "Baiklah Ayahanda. Dan hamba akan mengatakannya kepada Ibunda Ken Umang, bahwa untuk saat ini Ibunda Ken Umang tidak sebaiknya pergi ke bangsal Ibunda Permaisuri." "Ya," jawab Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu agar Tohjaya tidak mempersoalkannya lagi. Betapapun kuatnya Pamanda Mahisa Agni, namun para panglima adalah bukan orang kebanyakan pula. Tohjaya pun segera minta diri. Di halaman bangsal Sri Rajasa ia berhenti sejenak. Dilihatnya seorang prajurit berdiri termangu-mangu di kejauhan. "Heh," katanya kepada pengawalnya. "Apakah prajurit itu ingin menghadap aku?" "Hamba akan bertanya kepadanya tuanku," jawab prajurit itu. Sejenak kemudian seorang pengawal Tohjaya mendekati prajurit yang termangu-mangu itu. Ketika ia bertanya kepadanya, maka prajurit itu menjawab, "Aku akan menyampaikan sesuatu kepada tuanku Tohjaya." "Marilah. Tuanku Tohjaya melihat kau termangu-mangu. Karena itu aku diperintahkannya bertanya kepadamu." Prajurit yang termangu-mangu itu pun kemudian dibawa menghadap. Dengan dahi yang berkerut merut Tohjaya bertanya, "Apa yang akan kau katakan?" "Ampun tuanku," berkata prajurit itu dengan ragu-ragu. "Jangan ragu-ragu. Katakan yang ingin kau katakan. Bahkan seandainya kau mempunyai permintaan sekalipun." "Hamba tuanku. Memang ada yang ingin hamba katakan." Ia berhenti sejenak. Lalu, "Apakah hamba diperkenankan mengucapkannya?" "Katakan. Mungkin tentang kuda atau tentang senjata atau kau prajurit yang sering ikut bersamaku berburu?" "Ya tuanku. Hamba kadang-kadang mengawal tuanku di dalam dan di luar istana." "Aku tahu." "Mempercayainya?" "Hamba, tuanku, sebenarnya lah hamba ingin mengatakan sesuatu tentang putra mahkota." "Heh," Tohjaya terbelalak. "Tentang kakanda tuanku itu. Kesibukannya luar biasa setelah Pamanda Mahisa Agni ada di halaman istana." Tohjaya tidak menyahut. Dibiarkannya orang itu berbicara terus. Katanya, "Apakah tuanku tidak menaruh perhatian terhadap kesibukan kakanda tuanku itu?" Tohjaya mengangguk dan berkata, "Tentu, tentu. Nah, hamba menyaksikan sendiri, tuanku Pangeran Pati itu selalu mondar-mandir dari bangsal Tuan Putri Ken Dedes ke bangsal Pamanda tuanku Mahisa Agni." "Aku sudah tahu. Tetapi apa yang akan kau katakan selanjutnya?" "Oh, orang itu menjadi kecewa. Jadi tuanku sudah mengetahuinya." "Aku sudah tahu. Sekarang katakan yang ingin kau katakan tentang Kakanda Anusapati," geram Tohjaya. "Itulah yang akan hamba katakan tuanku." "Hanya itu?" "Hamba tuanku." Wajah Tohjaya menegang sesaat. Namun kemudian sambil mendorong orang itu dengan kakinya sehingga orang itu terjatuh berguling di tanah. "Pergi kau penjilat bodoh," bentak Tohjaya yang hatinya memang sedang gelap. "Aku tidak perlu keteranganmu itu." Orang itu dengan takutnya bangkit dan duduk di tanah.
Tetapi ia sama sekali tidak berani memandang lagi wajah Toh Jaya yang sedang marah. Toh Jaya pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Dengan tergesa-gesa ia pun pergi meninggalkan prajurit yang duduk dengan kepala tunduk itu diiringi oleh para pengawalnya. Ketika Toh Jaya sudah tidak tampak lagi, maka orang itu pun segera berdiri sambil mengumpat perlahan-lahan. Tetapi ia tidak berani menunjukkan kemarahannya itu kepada orang lain. Sekali ia berpaling memandang para prajurit yang bertugas di bangsal Sri Rajasa. Ketika ia melihat prajurit-prajurit itu tersenyum, sekali lagi ia mengumpat. Dengan tergesa-gesa ia pun kemudian meninggalkan halaman bangsal itu. Mulutnya tidak hentinya mengumpat, meskipun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Prajurit itu tertegun ketika ia mendengar suara seseorang yang tertawa di balik gerumbul. Ketika ia berpaling dilihatnya seorang juru taman yang berjongkok sambil menyiangi sebatang pohon. Namun prajurit itu tahu pasti bahwa orang itulah yang sedang tertawa. "Kenapa kau tertawa, he?" prajurit itu membentak. Juru taman itu berpaling sambil menjawab. "Aku tidak bermaksud tertawa. Tetapi aku tidak dapat menahannya." "Gila. Aku bunuh kau," orang itu membelalakan matanya. "Kau juru taman yang gila itu. Seharusnya kau benar-benar sudah mati." Wajah juru taman itu menjadi pucat. "Jangan menyesal. Aku memang akan membunuhmu." "Jangan. Apa peduliku? Aku akan mencekikmu. Aku akan berteriak. Persetan. Prajurit-prajurit itu akan datang kemari. Dan aku akan bercerita bahwa pada malam hari itu, kau pulalah yang akan membunuhku. Sekarang kau berusaha memfitnah Pangeran Pati dengan mengatakan cerita-cerita bohong kepada Tuanku Toh Jaya. Kau dapat dituduh mengadu domba. Gila, gila kau. Hanya itu? Nah, aku akan berteriak sekarang. Matamu menjadi liar. Kau benar-benar akan membunuhku." Mata prajurit itu memang menjadi liar. Dipandanginya prajurit-prajurit yang bertugas di depan bangsal. Belum begitu jauh. Jika juru taman itu berteriak, di antara mereka pasti akan datang dan mengusut persoalannya. "Aku akan berteriak," juru taman itu mengulang. "Jangan, jangan. Hanya itu? Apa peduliku? Aku akan berteriak. Jangan, jangan. Aku tidak benar-benar akan membunuhmu. Bukankah aku sudah mengatakan? Aku akan berkunjung ke rumahmu membawa oleh-oleh buat anak binimu. Aku tidak mempunyai anak bini. Aku hidup sendiri. Oh, jika demikian aku akan membawa oleh-oleh buatmu. Bawalah uang sebanyak-banyaknya. Aku lebih senang kau membawa uang." Prajurit itu membelalakan matanya. Tetapi ia pun segera memaksa dirinya untuk tersenyum. "Baik, baik. Aku akan membawa uang buatmu. Aku benar-benar akan datang malam nanti. Oh, malam nanti adalah malam yang baik untuk berkunjung ke rumahmu. Terima kasih. Aku akan menunggumu." Prajurit itu tidak menyahut lagi. Sambil mengibas-kibaskan pakaiannya yang kotor oleh debu maka ia pun kemudian meninggalkan juru taman itu sendiri. Sepeninggal prajurit itu, Sumekar pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati. Tentu bukan ia sendiri penjilat di dalam istana ini. Tentu masih banyak orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan dari setiap perkembangan persoalan. Jika penjilat-penjilat semacam itu masih juga mendapat kesempatan, maka istana ini pasti akan segera terbakar. Sejenak Sumekar berdiri termangu-mangu. Kemudian ia pun meninggalkan pohon yang sedang disianginya. Ia tiba-tiba saja ingin berbicara dengan Anusapati atau Mahisa Agni. "Mungkin ada perkembangan yang belum aku mengerti," berkata Sumekar di dalam hati. Sumekar pun kemudian meninggalkan tempat itu. Sambil membawa alat-alat seorang juru taman, maka ia pun pergi ke taman di halaman bangsal Mahisa Agni. Ternyata seorang juru taman yang lain sedang membersihkan daun-daun kuning yang berguguran karena angin yang agak kencang. "Heh, di mana kau?" bertanya juru taman itu kepada Sumekar. "Aku sedang menyiangi pohon ceplok piring itu. Halaman ini menjadi sangat kotor. Bukankah ini tugasmu?" "Iya," jawab Sumekar. "Baiklah, aku selesaikan." Juru taman itu pun kemudian menyerahkan sapu lidinya kepada Sumekar sambil berkata, "Pekerjaanku sendiri sudah selesai.
Jika masih sibuk biarlah aku selesaikan pekerjaan ini. Kenapa kau serahkan sapu ini kepadaku? Juru taman itu tersenyum. Katanya. Jadi bagaimana? Apakah aku harus melanjutkannya? Tidak, jawab Sumekar. Aku akan membersihkannya. Jika bukan aku, tentu Tuanku Mahisa Agni akan marah karena tidak akan dapat sebersih bekas tanganku. Macam kau. Coba biarlah aku yang menyelesaikan. Nanti, kita tunggu, apakah Tuanku Mahisa Agni akan marah atau tidak. Kita bertaruh. Rangsum makan kita 3 hari. Sumekar merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak mau. Aku tidak tahan untuk tidak makan 3 hari. Nah, jika demikian jangan sombong. Baik. Aku tidak akan sombong. Juru taman itu memandang Sumekar dengan kerut-merut di keningnya. Lalu ia pun meninggalkannya sambil menggerutu. Kau sudah mulai kambuh lagi. Sumekar tertawa. Dipandanginya saja kawannya itu sampai hilang di balik gerumbul-gerumbul pohon bunga di sudut halaman, ia memang menghendaki agar orang itu pergi meninggalkan bangsal itu. Sambil membersihkan halaman Sumekar mendekati 2 orang prajurit yang bertugas di regol. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia pun bertanya. Kisanak, apakah Tuanku Mahisa Agni ada di dalam bangsal? Kenapa? Bertanya prajurit itu. Tidak apa-apa. Aku hanya akan membersihkan pohon-pohon bunga sampai ke longkangan samping. Jika Tuanku Mahisa Agni sedang beristirahat, aku takut kalau aku mengejutkannya. Tuanku Mahisa Agni menurut pendengaranku adalah seorang senapati yang keras hati. Jika sekali aku dipukulnya, maka kepalaku akan dapat lepas karenanya. Tidak, jawab prajurit itu. Tuanku Mahisa Agni sedang keluar. Kemana? Aku tidak tahu. Tuanku Mahisa Agni tidak pernah membawa seorang pengawal pun. Bukan saja di halaman istana, tetapi juga jika ia pergi keluar. Mirip sekali dengan Tuanku Pangeran Pati. Sumekar menganggukkan kepalanya. Lalu katanya. Jika demikian, mumpung Tuanku Senapati itu tidak ada, aku akan menyiangi tanaman di longkangan. Selama Tuanku Mahisa Agni ada di Singasari, aku hampir tidak pernah mendapat kesempatan melakukannya, sehingga pohon bunga-bunga di longkangan itu menjadi kurus dan layu. Lakukanlah. Sumekar pun kemudian pergi ke longkangan samping. Dilihatnya pintu butulan bangsal itu tertutup. Dan ia pun sama sekali tidak mendekati pintu yang tertutup itu. Demikianlah untuk beberapa saat lamanya Sumekar berada di longkangan. Ia memang menunggu sampai Mahisa Agni datang. Ia ingin mendengar sesuatu tentang perkembangan terakhir dari hubungan yang kalut antara Sri Rajasa, permaisurinya dan putra mahkota. Ternyata dalam pada itu, Mahisa Agni masih duduk merenung di bangsal permaisuri. Tetapi tidak lama kemudian berkata, Sudahlah Tuan Putri, hamba akan kembali ke bangsal hamba. Untuk waktu yang sejauh dapat hamba usahakan, hamba akan tetap berada di Singasari. Kecuali jika hamba tidak mempunyai kesempatan lagi karena perintah Sri Rajasa. Tetapi sebelum perintah itu mendesak, hamba masih akan tetap di sini. Terima kasih Kakang. Awasilah Anusapati. Hatiku selalu cemas bagaikan melepaskan anak yang baru pandai merangkak di pinggir jurang. Baiklah Tuan Putri, hamba akan selalu mencoba mengawasinya. Hamba akan mencoba mengendalikannya agar putra mahkota itu tidak bertindak tergesa-gesa. Terima kasih, suaranya pun kemudian merendah. Tidak ada orang lain yang kini dapat aku percaya selain kau Kakang. Terasa dada Mahisa Agni berdesir. Kata-kata itu diucapkan oleh Ken Dedes. Tetapi kini setelah rambutnya hampir berwarna rangkap. Tuan Putri, berkata Mahisa Agni kemudian. Aku menjunjung tinggi kepercayaan itu. Baik sebagai seorang saudara laki-laki, maupun sebagai seorang senapati agung di Singasari. Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Mahisa Agni mengangguk-angguk pula. Namun terasa betapa kecemasan yang sangat selalu membayangi permaisuri itu. Sejenak kemudian maka Mahisa Agni pun mohon diri sambil berpesan perlahan-lahan sekali. Tuan Putri. Tuan Putri harus tetap menyadari bahwa sesungguhnya Tuan Putri tidak sedang sakit. Jika Tuan Putri tidak menyadarinya, maka akan dapat terjadi, Tuan Putri benar-benar menjadi sakit,
Atau rasa-rasanya seakan-akan Tuan Putri benar-benar sakit? Ken Dedes mengerutkan keningnya. Sambil mencoba tersenyum ia menjawab. Ya Kakang. Kadang-kadang aku lupa bahwa sebenarnya aku hanya berpura-pura saja sakit, sehingga rasa-rasanya aku benar-benar menjadi sakit. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia melihat bahwa sebenarnya lah Ken Dedes sedang menderita sakit. Bukan badannya, tetapi hatinya yang kemudian mempengaruhi jasmaniahnya. Sejenak kemudian Mahisa Agni pun meninggalkan bangsal Ken Dedes. Namun agaknya masih terlampau siang untuk singgah di bangsal Anusapati. Karena itu, maka ia pun berjalan-jalan saja di halaman tanpa tujuan sekedar untuk mengisi waktu. Tanpa disadarinya ia pun menyusuri dinding yang membatasi halaman istana Singasari yang lama dengan istana yang dibangun oleh Ken Arok untuk istrinya yang muda Ken Umang. Dan tanpa sesadarnya pula Mahisa Agni melangkah di depan regol yang terbuka. Mahisa Agni terkejut ketika ia mendengar seseorang menyapanya. Kakang Mahisa Agni. Mahisa Agni berpaling. Hatinya bagaikan berguncang ketika dilihatnya Ken Umang berdiri di seberang regol yang terbuka itu sambil tersenyum. Oh, ampun Tuan Putri, sahut Mahisa Agni dengan suara gemetar. Hamba tidak tahu bahwa Tuan Putri berdiri di situ. Ah, kenapa kau masih saja mempergunakan basa-basi itu? Kita sama-sama berasal dari keturunan orang kecil. Panggil saja aku Ken Umang. Tentu tidak Tuan Putri, jawab Mahisa Agni. Keturunan kita tidak mempengaruhi kedudukan kita sekarang. Tuan Putri adalah istri Maharaja di Singasari. Dan kau adalah Senapati Agung dan sekaligus wakil mahkota di Kediri. Selisih kedudukanmu dengan Sri Rajasa sendiri hanya selapis. Ampun Tuan Putri, hamba sangat berterima kasih atas kemurahan Sri Rajasa itu. Dan karena itulah hamba merasa betapa kecilnya diri hamba. Ken Umang tertawa. Katanya. Sikapmu belum berubah Kakang. Kau masih saja takut kepadaku. Bukan karena kedudukanku. Aku tahu bahwa kau menganggapi aku seorang wanita yang sangat rendah. Meskipun aku berkedudukan tinggi, yang kini menjadi perempuan kedua sesudah Permaisuri, tetapi sikapmu dan tatapan matamu tetap tidak ingkar, bahwa setelah aku tinggal di istana ini, aku masih juga mencoba menyeretmu ke dalam perbuatan yang tercela itu. Tetapi itu dahulu Kakang. Ampun Tuan Putri. Hamba sekali-kali tidak pernah menganggap tuanku sebagai seorang perempuan yang rendah. Sama sekali tidak. Ken Umang tertawa. Sekali ia berpaling memandang beberapa orang emban yang duduk agak jauh daripadanya. Mahisa Agni yang masih berdiri di seberang regol menjadi semakin berdebar-debar. Meskipun umur mereka sudah menjadi semakin tua, tetapi kesan yang ada di dalam hatinya tentang Ken Umang pun masih belum dapat dilupakannya. Agaknya Ken Umang menyadarinya sehingga seakan-akan ia dapat membaca isi hati Mahisa Agni. Kakang, berkata Ken Umang. Sekarang kita sudah merayapi tahun demi tahun. Meskipun tampaknya kau masih lebih muda dari umurmu yang sebenarnya, dan barangkali aku masih juga pantas untuk mengganggumu, tetapi aku kira sekarang aku mempunyai kepentingan yang lain. Mahisa Agni menundukkan kepalanya. Katanya. Sebenarnya lah kata Tuan Putri. Hamba memang sudah tua. Itu tidak penting, sahut Ken Umang. Lalu. Kakang Mahisa Agni. Kakang tentu sudah melihat perkembangan istana Singasari sekarang ini. Ya Tuan Putri, perkembangan Singasari benar-benar menggembirakan. Bukan itu yang aku maksud. Tetapi penghuni-penghuni istana ini. Tegasnya keluarga kita, keluarga Sri Rajasa. Oh, Mahisa Agni memandang wajah Ken Umang sejenak. Tetapi kepalanya pun segera tertunduk kembali. Kakang Mahisa Agni, berkata Ken Umang. Bukankah kau adalah paman dari Anusapati? Hamba Tuan Putri, jawab Mahisa Agni dengan jantung yang berdebaran. Sebagai seorang ibu aku senang melihat anak-anak hidup dalam kegembiraan. Apalagi Anusapati sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang menjadi semakin besar, Ken Umang berhenti sejenak. Lalu. Tetapi alangkah sedih hati seorang ibu bila melihat anak-anaknya bertengkar. Bagiku, Tohjaya dan Anusapati adalah anak-anakku. Aku tidak membeda-bedakannya. Tetapi Anusapati bersikap aneh terhadapku dan terhadap adiknya Tohjaya. Seakan-akan kami berdua adalah musuhnya. Nah,
Tolong, sampaikan kepada Anusapati bahwa kami menganggapnya sebagai keluarga yang tidak terpisah. Anusapati adalah anakku dan Tojaya pun putra Kakanda Permaisuri, dan sebaliknya. Apakah kau mengerti maksudku? Hamba Tuan Putri. Di hadapan ibunya. Nah, jika demikian, nasihatkan kepada Anusapati, agar ia dapat bersikap lebih baik. Agar ia dapat sedikit mendekatkan diri kepada adiknya. Mahisa Agni menarik nafas, tetapi ia menyahut. Hamba Tuan Putri. Hamba akan memperingatkannya. Anusapati memang harus bersikap baik terhadap Tuanku Tojaya. Jawaban itu sama sekali tidak diharapkan oleh Ken Umang. Ia ingin mendengar Mahisa Agni membantahnya agar timbul persoalan untuk memancing pendapat Mahisa Agni yang sebenarnya terhadap keadaan yang sedang berkembang itu. Dan justru karena itu maka untuk sesaat Ken Umang terdiam. Dipandanginya Mahisa Agni dengan sorot mata yang aneh. Sebenarnya lah Ken Umang menjadi heran, kenapa Mahisa Agni begitu saja mengiyakan kata-katanya tentang Anusapati. Karena Ken Umang tidak segera menyahut, maka Mahisa Agni melanjutkannya. Tuan Putri. Perkenankanlah hamba mohon maaf atas segala kelakuan dan tingkah laku Anusapati sampai saat ini apabila tidak berkenan di hati Tuan Putri Ken Umang. Ken Umang masih tetap berdiam diri. Sekali-sekali wajahnya menjadi tegang. Namun sejenak kemudian tampaklah ia menjadi kebingungan. Baru sejenak kemudian Ken Umang berkata patah-patah. Jadi kau membenarkan kata-kataku bahwa Anusapati memang anak muda yang tidak tahu diri? Karena hamba tidak berada di Singasari tuanku, maka hamba tidak dapat menyebutkannya. Tetapi karena menurut tuanku, Anusapati telah berbuat kurang baik, maka biarlah hamba memperingatkannya. Justru Ken Umanglah yang menjadi jengkel karenanya. Ia tidak berhasil memancing pertengkaran. Jika Mahisa Agni menjadi marah, dan mereka berbantah, maka ada alasan untuk segera minta kepada Sri Rajasa, agar Mahisa Agni segera diperintahkan kembali ke Kediri, karena Mahisa Agni sudah menghinakan istri Sri Rajasa. Tetapi usaha itu ternyata belum berhasil. Namun demikian Ken Umang masih juga berusaha. Katanya, Kakang Mahisa Agni. Siapakah yang bertanggung jawab atas segala perbuatan Anusapati itu? Ampun Tuan Putri. Tentu tanggung jawab Anusapati sendiri. Apalagi Anusapati kini sudah bukan anak-anak lagi. Ia sudah seorang dewasa, bahkan ia sudah seorang ayah. Itulah sebabnya maka ia harus sudah bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Sadar atau tidak sadar. Tetapi ia tidak tiba-tiba saja menjadi dewasa. Tentu ada yang mendidiknya sejak kanak-kanak. Orang itulah yang bertanggung jawab atas segala macam tingkah laku Anusapati. Maksud tuanku, apakah yang bertanggung jawab Tuanku Permaisuri? Ken Umang menjadi ragu-ragu sejenak. Namun untuk memancing pertengkaran ia menjawab. Ya. Kanda Permaisuri dan kau. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang sekilas ke sudut halaman itu, dilihatnya beberapa orang prajurit bertugas. Demikian juga di depan regol bangsal Ken Umang. Karena itu Mahisa Agni harus berhati-hati. Bukan karena ia takut menghadapi tindakan kekerasan, tetapi ia sadar sepenuhnya bahwa Ken Umang memang sedang memancing perselisihan. Jika ia bersikap keras dan berbantah, tentu prajurit-prajurit itu akan menjadi saksi. Demikian juga beberapa orang emban yang duduk tidak begitu jauh dari Ken Umang. Jika demikian, maka akan timbul berbagai macam akibat yang barangkali terlalu jauh baginya. Karena kesadaran itulah maka Mahisa Agni tetap pada sikapnya. Ia sekali-sekali membungkukkan kepala dengan tangan bersilang. Sama sekali tidak ada sikap menentang dan melawan setiap kata-kata Ken Umang. Apa katamu Mahisa Agni? Ken Umanglah yang mulai membentaknya. Sekali lagi Mahisa Agni membungkukkan kepalanya. Jawabnya. Ampun Tuan Putri. Jika menurut pendapat Tuan Putri hamba ikut bertanggung jawab, maka baiklah hamba akan mencoba membetulkan kesalahan hamba. Sudah hamba katakan, bahwa hamba akan mencegah Anusapati, agar ia kemudian bersikap baik dan tidak memusuhi Tuanku Tojaya. Tetapi tentang sikap dan tanggung jawab Tuanku Permaisuri, itu ada di luar kekuasaan hamba. Hamba tidak berhak menegurnya meskipun ia adalah adik hamba. Kenapa kau tidak berhak? Kau adalah saudara tuanya. Meskipun ia seorang permaisuri, ia tetap adikmu. Hamba tidak berani melakukannya.
Hamba takut kepada Tuanku Sri Rajasa. Tuanku Permaisuri kini bukan menjadi tanggungan hamba lagi sejak ia bersuami. Segala tingkah laku dan perbuatannya telah menjadi tanggung jawab suaminya. Oh, jadi kau menyalahkan Tuanku Sri Rajasa? Bukan maksud hamba. Tetapi sebaiknya Tuanku Sri Rajasalah yang memberinya peringatan. Hamba justru takut kepada Sri Rajasa. Pengecut? Kenapa kau takut? Tentu Sri Rajasa tidak sempat berbuat seperti itu. Tuanku Sri Rajasa adalah maharaja yang berkuasa di Singasari. Ia tidak sempat mengurusi istrinya saja. Apalagi Kakanda Permaisuri yang hampir tidak pernah menarik perhatian Sri Rajasa. Terasa dada Mahisa Agni berguncang. Tetapi ia masih harus menahan hati. Sambil membungkukkan kepalanya ia berkata, sebenarnya lah hamba akan menjalankan semua perintah karena hamba hanyalah seorang abdi di istana ini. Meskipun hal itu bertentangan dengan kemauan hamba sendiri misalnya, tetapi apabila hal itu harus hamba kerjakan, hamba akan mengerjakannya. Jika memang Tuanku Sri Rajasa memerintahkan kepada hamba untuk memberikan peringatan kepada Tuanku Permaisuri. Kau memang bodoh sekali, Ken Umang menjadi marah. Jika Tuanku Sri Rajasa sempat memerintahkan kepadamu, ia tidak memerlukan kau lagi. Mengerti? Mahisa Agni menahan nafasnya sejenak. Lalu, hamba mengerti Tuanku. Jadi kaulah yang bertanggung jawab seluruhnya atas kelakuan Anusapati itu. Mengaku atau tidak mengaku. Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia masih tetap sadar. Jika ia bersikap seperti Ken Umang pula, maka orang-orang yang melihatnya akan dapat menjadi saksi bahwa ia telah berani menentang istri Sri Rajasa. Karena itu, sambil membungkuk dalam-dalam ia berkata betapapun ia menahan hati. Hamba Tuan Putri. Hamba memang bersalah karena hamba tidak dapat mengajar anak itu bersikap baik. Tetapi hamba berjanji untuk memperbaiki kesalahan itu. Oh, gila, gila. Kau memang bukan laki-laki jantan. Kau hanya berani merunduk seperti budak yang paling hina. Apakah kau sadar bahwa sikapmu sama sekali bukan sikap seorang senapati besar? Mungkin Tuan Putri benar, jawab Mahisa Agni. Hamba memang tidak dapat bersikap lain kali ini, karena hamba berhadapan dengan junjungan hamba. Memang sangat berbeda dengan sikap seorang senapati di peperangan. Kemarahan Ken Umang sudah sampai ke puncaknya sehingga ia berteriak. Apakah kau dapat bersikap yang lebih baik dari sikap seorang penjilat? Sebenarnya kesabaran Mahisa Agni pun sudah sampai di ujung ubun-ubun. Tetapi ia masih memaksa diri untuk tetap bersabar. Sementara itu beberapa orang prajurit yang melihat dari kejauhan pun menjadi heran. Semula mereka memang menjadi berdebar-debar. Jika Mahisa Agni berbantah dengan Ken Umang, meskipun Mahisa Agni adalah seorang senapati, tetapi ia dapat dianggap bersalah dan ia dapat dengan serta-merta diperintahkan untuk meninggalkan istana Singasari ke Kediri. Tetapi ternyata sikap Mahisa Agni itu di luar dugaan mereka. Mahisa Agni sama sekali tidak menunjukkan sikap menentang. Bahkan sikap hormatnya agak berlebih-lebihan. Apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuan Putri, berkata para prajurit itu di dalam hati. Namun sebenarnya lah mereka dengan mudah dapat menduga bahwa Ken Umang sengaja memancing persoalan agar Mahisa Agni segera diperintahkan meninggalkan Singasari. Tetapi para prajurit itu tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya telah terjadi. Mereka hanya menganggap bahwa kehadiran Mahisa Agni itu menguntungkan Anusapati, karena setiap orang pun mengetahui bahwa Anusapati dan Tohjaya agaknya sukar dirukunkan, dan setiap orang tahu bahwa Sri Rajasa agak berpihak kepada Tohjaya. Bukan kepada Anusapati. Bagi mereka yang mengetahui keadaan Anusapati yang sebenarnya pun mengerti bahwa Sri Rajasa ternyata tidak dapat menerima kehadiran anak tunggul Ametung itu dengan sepenuh hati. Sedang prajurit yang lain, yang mengetahui persoalan yang sedang dihadapinya itu pun berkata, Mahisa Agni memang seorang yang bijaksana. Sebagai seorang senapati agung di Singasari ia membiarkan dirinya dicaci maki oleh istri muda Sri Rajasa. Tampaknya itu suatu kekalahan baginya, tetapi sebenarnya lah bahwa Mahisa Agni lah yang menang, jika ia tetap dapat bertahan. Prajurit itu terkejut ketika ia melihat tiba-tiba saja Ken Umang menghentak-hentakkan tangannya sambil berteriak. Pengecut yang paling buruk di seluruh Singasari. Aku akan mengatakannya kepada Sri Rajasa, bahwa kau tidak pantas menjadi seorang senapati agung di Singasari.
Kau hanya pantas menjadi seorang penjilat yang rendah dan hina. Ternyata kau tidak dapat mempertahankan sikapmu dan mempertanggungjawabkan segala macam perbuatanmu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia masih harus bertahan sedikit lagi. Ternyata bahwa Ken Umang sendiri sudah kehilangan kesabarannya meskipun ia telah dengan sengaja memancing persoalan. Pergi dari hadapanku penjilat yang rendah, berkata Ken Umang. Aku tidak mau berhubungan lagi dengan orang semacam kau. Kau hanya pantas berhubungan dengan budak-budakku, dengan hamba-hambaku yang paling rendah. Dada Mahisa Agni bagaikan retak karenanya. Tetapi ia masih tetap bertahan dengan segenap kemampuan perasaannya. Rasanya lebih mudah untuk bertahan melawan 10 orang prajurit dalam benturan jasmaniah daripada harus bertahan membiarkan dirinya dihinakan. Pergi, teriak Ken Umang kemudian. Hamba tuanku, hamba akan pergi jika memang tuanku kehendaki. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Mahisa Agni membungkuk dalam-dalam. Namun ia pun kemudian terkejut ketika ia mendengar seseorang berkata, Paman, kita tetap di sini. Aku adalah putra mahkota. Paman harus mendengarkan segala perintahku. Semua orang yang mendengar suara itu pun berpaling. Mereka melihat Anusapati berdiri bertolak pinggang dengan wajah yang merah padam. Ternyata bukan Mahisa Agni lah yang kehabisan kesabaran, tetapi justru Anusapati yang justru sedang mencarinya. Dada Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Perlahan-lahan ia mendekatinya dan berbisik. Tahankan perasaanmu Anusapati. Ingat, kau mempunyai kepentingan yang lebih besar daripada harga dirimu. Aku sudah membiarkan diriku dihinakan di hadapan banyak orang karena kepentingan yang lebih besar itu. Anusapati menggeretakkan giginya. Bahkan ia masih juga berkata, hanya perintah Ayahanda Sri Rajasa sajalah yang berada di atas perintahku, karena aku adalah Pangeran Pati. Bahkan Ibunda Permaisuri pun tidak dapat mengubah keputusanku. Semua orang yang menyaksikan hal itu menjadi berdebar-debar. Para prajurit yang sedang bertugas menjadi termangu-mangu. Prajurit yang bertugas di halaman bagian istana yang lama dan bagian istana yang baru. Kedua pihak tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang mereka cemaskan adalah apabila Toh Jaya mengetahui persoalan itu. Ia pasti tidak akan tinggal diam. Sementara itu, wajah Ken Umang menjadi bagaikan menyala mendengar kata-kata Anusapati orang yang paling dibencinya itu. Sehingga justru karena itu, maka mulutnya bagaikan terbungkam karenanya. Anusapati yang sudah sampai pada batas kesabarannya itu masih juga berkata, Paman Mahisa Agni. Aku perintahkan Paman tetap tinggal di sini. Paman harus mengawasi setiap orang yang ada di halaman ini. Seluruh halaman istana Singasari. Yang lama maupun yang baru adalah wewenang Ayahanda Sri Rajasa. Dan limpahan kekuasaan putra mahkota adalah sama dengan kekuasaan Maharaja. Omong kosong, teriak Ken Umang. Kau sudah gila. Kau sangka Sri Rajasa senang melihat tampangmu? Anusapati sama sekali tidak menjawab kata-kata Ken Umang. Bahkan kemudian dibelakanginya perempuan itu sambil berkata lantang. Aku akan merubah halaman istana ini. Aku akan menutup regol ini dengan dinding batu. Kemarahan Ken Umang bagaikan memecahkan dadanya. Hampir di luar sadarnya ia berteriak. Emban, panggil Toh Jaya. Ada orang gila masuk ke dalam istana. Emban itu tidak menunggu lebih lama. Berlari-lari ia pergi ke bangsal Ken Umang untuk memanggil Toh Jaya yang ada di dalamnya. Anusapati, desis Mahisa Agni kemudian. Kau lihat, akibat dari peristiwa ini akan berkepanjangan. Aku sudah siap Paman. Apapun yang akan terjadi, aku akan menghadapinya. Meskipun seandainya harus ada pertentangan terbuka dengan Sri Rajasa. Aku akan menyatakan diriku di depan setiap orang, bahwa akulah yang berhak atas tahta ini. Anusapati, potong Mahisa Agni. Kendalikan perasaanmu. Maaf Paman. Aku akan mengendalikan perasaanku. Tetapi tidak sekarang. Mahisa Agni masih akan menjawab. Tetapi ia terkejut ketika ia mendengar suara Ken Umang. Nah, itulah orang gila itu Toh Jaya. Kau harus mengusirnya. Bukan saja mengusir dari regol itu, tetapi kau harus mengusirnya dari istana dan bahkan dari Singasari. Toh Jaya tidak menghiraukan apapun lagi. Ia tidak rela menyaksikan ibunya yang dihinakan oleh siapapun juga,
meskipun ia seorang pangeran pati. Apalagi ia sadar bahwa pangeran pati ini memang harus disingkirkan. Karena itu maka ia pun segera mendekati Anusapati sambil berkata lantang. Apakah kau memang sudah mulai gila Kakanda Anusapati? Anusapati memandang Tojaya sejenak. Namun kemudian terdengar ia tertawa. Aku memang menunggu kau Adinda. Aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa aku punya hak untuk berbuat apa saja di istana ini, karena aku adalah pangeran pati. Jika sampai saat Ayahanda Sri Rajasa tidak lagi memegang pemerintahan, entah karena atas kehendak sendiri, atau karena umurnya yang pendek. Tutup mulutmu, teriak Tojaya. Anusapati, Mahisa Agni masih ingin mencegah. Kenapa kau kehilangan akal Apakah kau memang benar-benar gila? Tetapi Anusapati benar-benar tidak menghiraukannya lagi. Bahkan katanya, kau mau apa Tojaya? Coba berbuatlah sesuatu kalau kau berani. Tojaya benar-benar terbakar mendengar tantangan itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi Anusapati sudah memperhitungkannya. Karena itu, ia sama sekali tidak terkejut. Bahkan serangan membabi buta itulah yang ditunggu-tunggunya. Dengan gerak yang lebih cepat dari gerak Tojaya, maka Anusapati pun menghindar. Tetapi ia tidak sekedar menghindari serangan Tojaya. Bahkan sekaligus ia menyerangnya pula. Serangan itu benar-benar tidak diduga oleh Tojaya. Apalagi kecepatan bergerak Anusapati jauh melampaui kemampuannya, sehingga karena itu, maka Tojaya pun kemudian terlempar dan jatuh terguling di tanah. Ternyata Anusapati yang sudah kehabisan akal itu tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Ia masih ingin meloncat membunuhnya. Namun ia tidak dapat menghindarkan diri dan sebuah benturan yang dahsyat sehingga Anusapati itulah yang kemudian terlempar dan jatuh terguling. Dengan serta-merta Anusapati meloncat bangkit. Namun ia tertegun ketika ia melihat, pamannya Mahisa Agnilah yang berdiri di hadapannya. Sejenak Anusapati melihat Tojaya tertatih-tatih bangun. Namun kemudian dipandanginya wajah pamannya yang tegang. Anusapati, berkata Mahisa Agni. Betapa tegang wajahnya, namun kata-katanya tetap sareh dan tenang. Apakah kau memang sengaja ingin membuat tontonan di halaman istana ini, atau kau ingin memamerkan kemampuanmu? Aku berterima kasih bahwa kau mempertahankan martabatku. Tetapi aku kurang senang melihat darahmu yang masih terlampau mudah menyala. Cobalah, tenanglah sedikit. Lihatlah banyak orang yang menonton peristiwa ini, seperti orang melihat ayam bersabung. Padahal kalian adalah bangsawan tertinggi di Singasari saat ini. Apakah kau mengerti? Anusapati tidak segera menjawab. Dengan wajah yang tegang dipandanginya pamannya yang berdiri tegak seperti batu karang. Alangkah garangnya. Tentu di peperangan Mahisa Agni akan tampak lebih garang lagi. Dengan senjata di tangan dan wajah yang tegang. Ternyata perbawa itu meresap ke dalam dada Anusapati. Perlahan-lahan kepalanya tertunduk lesu. Sebuah penyesalan telah merayapi hatinya. Tetapi semuanya sudah terjadi. Dan rasa-rasanya semakin lama semakin banyak mata yang memandanginya. Perlahan-lahan terdengar suaranya bergumam di dalam mulutnya. Maafkan aku paman. Ternyata aku telah kehilangan pengamatan diri. Penghinaan yang tiada batasnya itu membuat dadaku bagaikan terbelah. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi berlega hati ketika dilihatnya bahwa Anusapati sudah mulai berhasil menguasai perasaannya. Namun selagi Mahisa Agni mulai merasa tenang, setelah ketegangan yang sangat mencengkam hatinya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara Tojaya lantang. Ayahanda, inilah orang gila yang ingin mengacaukan istana itu. Dengan serta-merta Mahisa Agni berpaling. Dadanya berdesir ketika dilihatnya Sri Rajasa berdiri tegak diiringi oleh beberapa orang pengawal. Dengan sorot mata yang menyala dipandangnya Mahisa Agni dan Anusapati berganti-ganti. Sudah tiba saatnya bagi Ayahanda untuk bertindak. Tetapi Sri Rajasa masih tetap berdiri diam seperti patung. Tojaya menjadi heran sejenak. Demikian ibunya Ken Umang. Perlahan-lahan istri muda Sri Rajasa itu melangkah maju sambil berkata, Kakanda Sri Rajasa. Alangkah cemasnya hati hamba melihat Ananda Anusapati berbuat di luar sadarnya. Hamba tidak tahu apa yang seharusnya hamba lakukan. Sedangkan Kakang Mahisa Agni sama sekali tidak berbuat apapun juga untuk menenangkan keadaan.
Bahkan ia sama sekali tidak bersikap seperti orang tua. Bersambung ke bab 63. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.